Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wa hazama ahzaba wahdah, sadaqa wa'dah wa a'azza jundah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, dengan izin Allah, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar membersamai Buya Hamka dalam karya monumentalnya Tafsir Al-Azhar, menelaah, menelusuri mutiara hikmah yang terkandung dalam kalam Allah, ayat-ayat suci yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pada serial ke-76 ini kita akan membahas kelanjutan kisah keluarga Imran yang sebelumnya ibunya atau istrinya dari Imran yaitu Hana melahirkan Maryam yang menadzarkan diwakafkan untuk Baitul Maqdis lalu dikafil oleh Nabi Zakaria. Di akhir periode yang lalu, di akhir segmen yang sebelumnya kita mendapatkan informasi Nabi Zakaria terkaget-kaget, terkejut-kejut pada saat melihat mukjizat yang diperlihatkan, keistimewaan Maryam mendapatkan makanan yang sangat banyak sekali, padahal dia sudah menyiapkannya. Dan kisah itu akan kita baca pada kesempatan kali ini dari surat Ali Imran ayat ke-38 sampai 44. Mohon izin saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Pada waktu itu berdoalah Zakaria kepada Tuhannya. Katanya, ya Tuhanku, berilah kepadaku dari sisi Engkau keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah pendengar permohonan. Maka menyerulah kepadanya malaikat, sedang dia sembahyang di mihrab. Sesungguhnya Allah menggembirakan engkau dengan Yahya, yang akan membenarkan kalimat dari Allah, dan akan menjadi pemimpin, dan akan terpelihara, dan seorang nabi dari kaum yang saleh. Dia berkata, ya Tuhanku, bagaimana jalannya aku akan beroleh seorang anak? Padahal tua telah mencapaiku dan istriku pun mandul. Dia berkata, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Dia berkata, ya Tuhanku, adakanlah untukku suatu tanda. Dia berfirman, tanda engkau ialah bahwa engkau tidak akan bercakap-cakap dengan manusia 3 hari, kecuali dengan isyarat, dan ingatlah Tuhan engkau sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah petang dan pagi. Dan ingatlah tatkala berkata malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau dan membersihkan engkau dan telah memuliakan engkau atas kalian perempuan di alam. Wahai Maryam, tunduklah kepada Tuhan engkau dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
Demikianlah dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau, dan tidaklah engkau beserta mereka ketika mereka membuang undi tentang siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam. Dan tidak ada engkau di dekat mereka ketika mereka berbantah. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, secara spesifik Buya Hamka memberikan judul di sini adalah permohonan Zakaria. Mengapa ini menjadi highlight penting? Karena dapat momentumnya. Jadi Zakaria mendapat momentum luar biasa. Dan digambarkan di surat Maryam, Zakaria di ayat 3, Allah berfirman, "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Nabi Zakaria dikenal dengan orang yang konsisten dengan doanya. Ketika sebelum menikah, dia ingin punya keturunan, berdoa kepada Allah. Setelah menikah, berdoa pengen punya keturunan. 10 tahun belum dikaruniai, tetap berdoa dengan itu. Sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai tua, doanya tetap konsisten. Ini adalah sebuah contoh konsistensi seseorang di dalam berdoa, dan dia katakan, "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Maka permohonan Zakaria ini simbol. Ketika seseorang menerima message kekuasaan Allah, dia berdoa. Dan dikatakan, wa huwa yusalli fil mihrab. Jadi Zakaria itu sholatnya bukan di dalam Masjidil Aqsa, bukan di Baitul Maqdis, tapi di mihrabnya Maryam. Karena dia menyaksikan peristiwa yang berulang-ulang saatnya dia berdoa saat itu. Maka dia sholat di situ dan dikabulkan di situ juga. Pada saat dia berdiri, dikabulkanlah permohonannya. Maka ini juga menjadi message penting para pemirsa TV-mu yang berbahagia. Ketika ada message kekuasaan Allah kita terima, kita angkat tangan. Turunnya hujan, kita melihat orang dengan fenomena yang luar biasa, kita angkat tangan. Ya Allah, aku ingin ini. Ya Allah, aku ingin ini. Maka ini message penting yang disampaikan Buya Hamka pada kita semua adalah kita belajar dari Nabi Zakaria, konsisten di dalam berdoa. Mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala dengan ketukan yang konsisten. Ya, jadi kalau ada orang mantaraqal bab yushiku an yuftah. Orang yang mengetuk pintu itu ada kemungkinan akan dibukakan pintunya. Bagaimana Zakaria berdoa? Terus bagaimana hubungannya dengan terkabulnya doa? Ada tanda-tandanya yang insya Allah akan sama-sama kita ikuti dan kita tadabburi setelah kita break sebentar berikut ini. Para pemirsa, kita perhatikan doa yang dia lakukan pada saat mengasuh Maryam. Dia berada di dalam mihrab tersebut, dan ketika disebut fanadathul malaikah, fa ta'qib di sini berfungsi langsung dikabulkan. Jadi ketika dikabulkan itu, wa huwa yusalli fil mihrab, dikabulkannya dengan 4 hal. Pertama, annallaha yubashshiruka biyahya. Jadi Allah menurunkan kabar gembira bahwa dia akan dikasih anak namanya Yahya. Kalau Maryam yang kasih nama adalah Hana, ibunya, maka Yahya yang kasih nama adalah Allah. Masya Allah. Yahya. Siapa Yahya itu? Musaddiqan bi kalimatin minallah. Orang yang akan membenarkan, yang akan mendukung kalimat Allah, dan itu belum tahu. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud nanti adalah kelahiran Isa yang tanpa melalui pembuahan sperma pada telur perempuan, sel telur perempuan. Jadi kalimat Allah adalah kekuasaan Allah yang akan diberikan kepada Maryam dan putranya, yaitu Isa al-Masih. Dan juga wasayyida, dia akan menjadi pemimpin. Wahasura. Nah, di sini hasur itu adalah yang terpelihara. Hasur itu adalah arti lainnya tidak memiliki ketertarikan terhadap perempuan. Tetapi hati-hati, ayat ini kadang disalahgunakan seolah-olah Nabi Zakaria itu nabinya orang-orang yang pecinta sejenis. Nah, ini kalau dipotong bahaya ini. Padahal yang dimaksud tidak memiliki ketertarikan dengan perempuan, Nabi Yahya itu diangkat menjadi nabi sebelum dia tertarik dengan perempuan. Jadi Nabi Yahya adalah nabi, satu-satunya nabi yang diangkat menjadi nabi usianya masih anak-anak. Dan ini relatif. Hari ini kalau kita tanya, kira-kira anak laki-laki belum tertarik dengan perempuan itu usianya berapa?
Tidak tahu kita. Dengan perkembangan sosial media yang dilihat macam-macam banyak, itu bisa mempercepat kedewasaan biologis tapi tidak mempercepat kedewasaan psikis. Maka Nabi Zakaria itu hasura, terjaga, terpelihara, dan juga tidak memiliki ketertarikan pada perempuan, bukan berarti ini adalah nabinya kaum yang sejenis itu, tetapi ini adalah saat dia diangkat sebagai nabi, wa hasuran wa nabiyyan minas salihin, diangkat menjadi nabi pada saat masih berusia kanak-kanak. Itu poin penting yang ingin kami sampaikan, karena mungkin di zaman itu belum seperti saat ini. Di zaman Buya Hamka pada waktu itu belum seperti saat ini, ketika arus kebebasan dan hak asasi itu disuarakan melebihi dari seharusnya. Maka ketika disebut dan seorang nabi dari kaum saleh, ini penekanan yang luar biasa bahwa Yahya yang menjadi pembuktian dari kebenaran kalimat Allah, yaitu adalah kelahiran Isa Al-Masih nanti yang akan dibicarakan setelah ini. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana saya punya anak? Itu yang dikatakan oleh Zakaria. Bagaimana saya punya anak, wahai Tuhanku? Anna yakunu li gulam wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Bagaimana saya punya anak? Saya sudah tua, renta, dan istri saya juga sudah divonis mandul. Ini pertanyaan yang sangat manusiawi. Nah, Buya Hamka di sini memberikan keterangan usia Zakaria, kata Buya Hamka, ada yang mengatakan 90 tahun. Masya Allah, kalau dia 90 tahun itu istrinya kurang lebih ya segituan. 80-an, bisa jadi paling muda 70. Ada yang mengatakan usia Zakaria saat itu menurut riwayat lain, kata Buya Hamka, 120 tahun. Sedangkan istrinya berusia 80 tahun, yang sebelumnya disebut mandul. Masya Allah. Tiba-tiba punya anak. Tentu kaget. Maka kemudian disebut anna yakunu li gulamun wa qad balaghaniyal kibar wa imraati aqir. Tapi kata Allah, kadzalikallah. Begitulah Allah. Allah yang mengubah kemustahilan menjadi nyata. Karena tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Kalau itu sudah berbicara terkait dengan kekuasaan Allah, tidak ada yang mustahil. Maka di sini disebutkan tanda-tandanya adalah ketika Nabi Zakaria tidak bisa bicara. Dan itu nanti berlangsung selama 3 ayyam illa rabza. Kalau di surat Maryam 3 malam, di sini 3 hari. Berarti kalau digabung 3 hari 3 malam, itu nanti Nabi Zakaria nggak bisa ngomong. Ini penafsirannya juga ada 2. Penafsiran yang pertama, betul-betul dia nggak bisa ngomong. Itu tanda sebentar lagi mau lahir. Ada yang mengatakan kehamilan istri Nabi Zakaria itu normal 9 bulan, tapi jumhur ulama mengatakan kehamilannya itu tidak normal, dalam artian sudah langsung berisi Yahya dan tinggal beberapa hari lagi melahirkan. Itu dua-duanya dibolehkan. Nah, singkat cerita, tanda 3 hari itu ada yang menafsirkan bahwa betul-betul dia tidak bisa ngomong. Misalkan ya, kalau kita visualkan, pagi hari dia mau minta makan, mau makan bareng sama istrinya, biasa dia panggil, dia nggak bisa ngomong. Nah, itulah tanda kelahiran anaknya sudah dekat. Sehingga dia menggunakan bahasa isyarat saja. Sehingga dia hanya bisa, kalau subhanallah bertasbih itu bisa. Baca subhanallah bisa, tapi baca yang lainnya nggak bisa. Ngomong nggak bisa. Maka saat itulah sudah dekat. Ada pendapat kedua, bahwa yang dimaksud tidak bisa bicara, Nabi Zakaria memang dia bisa bicara, tapi dia tidak mau bicara. Jadi dia hanya bertasbih. Selama 3 hari 3 malam dia bertasbih. Para pemirsa TV-mu, kalau mendengar penafsiran dengan 2 versi ini, dua-duanya dimungkinkan atau bisa kita pakai. Sehingga kemungkinan pada saat doa Nabi Zakaria terkabul, setelah 3 hari diminta untuk berzikir kepada Allah, yaitu dengan membaca tasbih. Para pemirsa, lahirlah putra Zakaria, yaitu Yahya. Dan nanti segmen ini ditutup, sebenarnya di sini ada jeda dan masuk pembicaraan kepada Maryam. Apa pembicaraan kepada Maryam? Ada ayat yang di situ malaikat menyampaikan pesan penting Allah kepada Maryam.
Jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah jeda singkat berikut. Para pemirsa, kisah tentang Yahya dan ayahnya Zakaria berhenti di sini. Dalam artian sudah sampai message-nya kepada kita. Nabi Zakaria yang kekeh dengan doanya, harusnya kita malu dong kalau kita berdoa, ya Allah, saya udah 7 tahun doa pengen punya rumah nggak dikasih, baru 7 tahun. Ya Allah, saya sudah 10 tahun minta diberikan anak, baru 10 tahun. Dan Nabi Zakaria yang digambarkan kekeh itu, pada akhirnya dikabulkan doanya dengan momen yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa tadabburi di lain kesempatan dan kita bisa pindah ke ayat 42. Ayat 42 langsung displit bahwa Maryam tumbuh sebagai remaja dan kemudian dewasa. Jadi ini sudah pindah scene ya, kalau ibarat sebuah film. Dan berhadapanlah Maryam dengan malaikat yang membawa pesan di ayat 42, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Subhanallah, di sini disebut al-istifa 2 kali. Ya. Maryam, engkau dipilih Allah. Ini masih ini ya, membingungkan bahasanya. Wa tahharaki, dan disucikan oleh Allah. Wastafaki. Nah, ketika al-istifa disebut 2 kali, maka para ulama menafsirkan yang berbeda. Buya Hamka juga begitu. Al-istifa yang pertama itu pilihan. Allah memilihmu. Al-istifa yang kedua, Allah memilihmu untuk memuliakanmu. Maksudnya al-istifa, Allah memuliakanmu. Ada 3 di sini ya. Pilihan, dipilih oleh Allah, disucikan oleh Allah, dan dimuliakan oleh Allah. Diangkat derajatnya melebihi perempuan-perempuan lainnya di alam ini. Masya Allah. Begitu istimewanya Maryam. Kenapa? Yang pertama, Maryam tumbuh di lingkungan yang bersih. Bersih secara fisik dan bersih secara ideologis, terbiasa dengan kebaikan. Maka kemudian watahharaki, dan disucikan. Ini nanti akan tahu belakangan bahwa yang dimaksud disucikan itu sebelumnya. Jadi Maryam tidak pernah kepikiran untuk berbuat maksiat. Maryam tidak pernah kepikiran untuk melanggar aturan Allah. Maryam tidak pernah kepikiran untuk seperti sekarang berjuang atas nama feminisme misalnya, atau berjuang atas nama hak asasi. Maryam tidak kepikiran terdetik melakukan healing misalnya dengan ya jalan-jalan, tidak. Karena disucikan dari itu sebelumnya dan nanti akan disucikan dari tuduhan-tuduhan orang kepadanya. Karena nanti dia akan dituduh yang sangat-sangat kejam sekali. Nah, itu ada 3 penting ya. Allah memilih, menyucikan, dan memuliakan. Lalu pesan berikutnya, Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Disuruh sholat. Dan sholatnya Maryam sama dengan sholat kita, ada rukuknya, ada sujudnya. Ini menandakan ibadah sholat itu tidak pernah berubah. Dari sejak zaman Adam sampai sekarang, sholat itu ada rukuknya, ada sujudnya. Maka kalau kita melihat agama orang lain yang mengaku satu rumpun dengan agama kita, mohon maaf, dan ibadahnya tidak sama dengan kita, ketahuilah ada something di situ. Dengan kita tetap menghormati mereka, dan menurut keyakinan kita ada terdistorsi dari sisi ibadah tertua. Salah satu ibadah tertua adalah ibadah sholat. Jadi Maryam yang saat itu Nabi Isa pun belum lahir, diperintahkan sholat dengan syariat yang sama, yaitu sholat yang ada rukuknya, yang ada sujudnya. Nah, kita bicarakan di sesi terakhir sebelum nanti kita berpisah, di ayat terakhir, ayat 44 ini, Allah mengabarkan, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Itu cerita-cerita gaib yang kami berikan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Kamu saat itu tidak ada di sana. Peristiwa itu terjadi, nggak ada di sana, tapi kamu tahu. Yaitu ketika mereka mengundi. Nah, ini kita pernah bicarakan beberapa waktu lalu. Bagaimana itu kisahnya yang menang undian kok Nabi Zakaria. Jadi saking solehnya Imran, anaknya dijadikan rebutan, semuanya pengen mengasuh Maryam, akhirnya udahlah kita undi. Dan undiannya yang singkat cerita yang memenangkan adalah Zakaria. Caranya adalah
melemparkan pena, dan penanya yang paling lama mengapung di atas air dialah yang menang, dan Nabi Zakaria yang menang. Singkat cerita begitu. Dan di kafil, wa ma kunta ladaihim id yahtasimun tadi ya, berbantah-bantahan, maksudnya udah saya aja yang ngasuh, saya aja yang ngasuh, saya aja yang ngasuh. Itu membuktikan betapa posisi Imran sebagai orang yang luar biasa, mendapat rekognisi kesalehannya, makanya keluarganya dihormati, anaknya menjadi rebutan. Ada take away lesson penting para pemirsa sebelum kita berpisah. Yang pertama, dalam berdoa kita harus serius, karena doa itu ibadah. Orang yang tidak berdoa bukan sekedar orang itu meninggalkan keseriusan, tetapi dia bermaksiat kepada Allah. Dan Ibnu Qayyim sampai mengatakan, orang yang ketika berdoa dan dia tidak yakin doanya dikabulkan Allah, maka dia itu sudah waqad asa'adz-dzanna billah, dia sudah suudzon kepada Allah. Jadi malu kita sama Zakaria. Dia sampai tua renta doa pengen punya anak itu tidak berubah. Kita kadang kalau berapa hari, berapa bulan, berapa tahun belum dikabulkan, kita udah give up. Maka itu take away lesson pertama yang penting. Yang kedua, ketika kemustahilan menjadi nyata, maka kita juga tidak merasa bahwa saya orang hebat. Dan itu tidak digambarkan. Profil Nabi Zakaria itu tetap low profil. Doanya dikabulkan, diperlihatkan mukjizat-mukjizat Allah, punya anak yang luar biasa, dia low profil. Bersyukur kepada Allah, karena itu ketika tidak bisa bicara itu mungkin juga karena saking bahagianya. Itu juga dia bisa jadi menangis bahagia. Biasanya kalau orang hamil yang mengidam itu istrinya, tapi Nabi Zakaria yang terbawa suasana berikut. Dan yang terakhir ketika displit kepada kisah Maryam tumbuh sebagai orang dewasa yang dipilih oleh Allah, disucikan dari hal-hal yang buruk dan termasuk nanti dijaga, sehingga orang-orang yang menuduhnya akan terbantahkan. Karena sebelum itu Maryam tumbuh dalam lingkungan yang soleh. Dan yang terakhir, ini semua kabar diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak ada di situ. Ketika Nabi Muhammad tahu dengan detil ini, diceritakan kepada orang-orang Nasrani dan orang Yahudi, seharusnya mereka beriman. Tetapi faktanya, sering kisah-kisah atau fakta itu sulit untuk diterima karena kesombongan dan keangkuhan. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kisah Maryam, dari kisah Zakaria dan putranya, dan masih ada kelanjutan kisah ini. Insya Allah kita sambung pada periode atau episode dan serial berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.